sekarang kita lanjut ke masalah kesehatan kulit gitu ya, jerawat. Nah ini riskan banget gitu ya kalau ngomongin jerawat gitu. Soalnya dulu kita juga jerawatan. Iya, pasti kita ada di fase itu. Kita juga pernah ada di fase itu ya teman-teman. Jadi ketika muncul satu mungkin kita nggak ngaruh gitu kan, biasa-biasa aja dong. Udah muncul kok satu, ada dua, ada tiga, oh ini kok jadi banyak gitu, baru dia merah-merah gitu. Nah akhirnya ada kemarin sempat ada yang bilang gitu kan, dia tuh kayak dibully gitu dong, karena berutusan gitu kan, mukanya tuh berutusan, jadi akhirnya dibully sama teman-teman. Nah itu sebenarnya nggak boleh gitu ya, maksudnya ya memang seperti itulah kulit kita di remaja itu ada fase-fasenya, nanti mungkin dijelasin sama dokter apa sih gitu, jerawat itu apa gitu kan, kenapa kok bisa jerawatan, kok ada temanku yang nggak jerawatan sih, kok aku jerawatan gitu, kadang-kadang kan bertanya seperti itu. Kemudian caranya itu gimana, cara mengatasi kalau sudah terlanjur muncul banyak itu. Heboh sendiri, mini sendiri, makin nggak pede. Kemudian yang perlu dihindari, nah mungkin teman-teman perlu tahu juga gitu kan, apa sih yang dihindari kalau supaya jerawatnya cepat sembuh atau kalau supaya tidak muncul jerawat gitu. Nah dok, kemudian tuh cara mengatasi kebersihan kulit mungkin bisa dijelasin juga tadi ya. Jadi remaja ya, terutama usia 12 sampai 19 itu nanti akan muncul tuh kemerahan imut-imut di wajah. Nah itu kadang-kadang bikin insecure sendiri, kadang-kadang karena sebelumnya pasti nggak ada muncul kayak gitu, jadi mereka merasa kaget lah, belum beradaptasi dengan jerawat kayak gitu, jadi bingung gimana ngatasinnya ya. Nah padahal pada saat remaja, terutama saat masa pubertas, jerawat itu sebenarnya maklum terjadi. Jadi 85% orang pasti pernah jerawatan, pernah berada di fase itu. Dan juga selain untuk orang-orang yang berjuang untuk jerawatnya, teman-teman di sekitarnya juga harusnya mengerti, karena memang pada usia itu maklum terjadi jerawat, dan banyak orang terjadi jerawat itu. Kenapa? Karena peningkatan hormon atau juga terjadi peningkatan beberapa hormon yang sebelumnya nggak ada, terutama pada saat menstruasi pada wanita, pubertas juga pada laki-laki, dia akan memicu hormon androgen. Nah, hormon androgen ini juga akan meningkatkan produksi dari kelenjar minyak, ya, atau kita bilang sebasea, kelenjar sebasea. Nah, kalau peningkatan kelenjar minyak juga akan memicu sebum atau minyak berlebih di wajah. Nah, dibarengi juga dengan faktor stres tadi, mungkin karena fluktuasi hormon tadi bikin stres, juga mungkin teman-teman yang ngebully, nah itu juga makin banyak jerawatnya. Iya, tambah muncul jerawatnya. Terus ada beberapa remaja yang mungkin belum banyak baca tentang jerawat ini, jadi apa aja dipakai, yang katanya jeruk nipis, katanya pakai bawang putih, ya pakai cuka apel, yang katanya di YouTube dilihat di mana-mana, tipsnya langsung dipraktekin, yang harusnya sembuh malah makin tambah parah, kayak gitu, tambah meradang. Nah, sebenarnya untuk penyebab jerawat ini kan ada 4 sih sebenarnya. Jadi yang pertama yang tadi peningkatan kelenjar minyak atau peningkatan minyak di wajah. Terus yang kedua hiperkeratinisasi atau kulit kita tuh sebenarnya punya fase bersih-bersihnya Kak. Jadi kan di lapisan luar epidermis itu kan banyak polusi, banyak debu. Sebenarnya kulit kita ini meregenerasi sendiri, jadi diganti sama kulit-kulit baru di bawahnya. Jadi yang atasnya itu kita bersihin, terus akan muncul kulit baru gitu. Nah, tapi untuk orang yang cenderung berjerawat itu terlalu berlebihan regenerasinya. Jadi banyak banget sel kulit mati di situ, dan tidak adanya eksfoliasi atau pembersihan kulit luar dari lapisan kulit luar, jadinya menumpuk di situ. Itu penyebab yang kedua. Terus yang ketiga juga bakteri yang dinamakan P. acnes, ada namanya bakteri P. acnes itu tuh yang bikin jerawatan. Terus yang ketiga adanya reaksi peradangan. Sebenarnya 4 sih penyebabnya, tapi yang banyak itu adalah faktor pencetusnya Kak. Nah, jadi faktor pencetus ya, jadi meradang itu ya. Iya, pencetus radang, stres. Nah, stres terjadi peningkatan kelenjar minyak. Terus juga makanan tuh untuk yang penelitian saat ini sih yang banyak itu makanan dairy atau susu hewani. Kadang ada beberapa orang yang
nggak cocok sama susu hewani, jadi memicu peradangan di kulitnya. Terus juga makanan yang tinggi gula kayak gitu. Terus setelah itu juga polutan atau polusi debu, dan ada juga karena iklim atau suhu yang panas bisa menyebabkan kemerahan wajah. Terus juga nih yang lagi tren sekarang maksmi atau karena masker. Jadi sebelumnya nggak pernah pakai masker, terus harus pakai masker tiap hari itu, apalagi maskernya nggak diganti, jadi harus ganti minimal 4 jam, harus ganti masker baru karena ini lembab nih di dalam sini, lembab, panas, terus juga ada bakteri juga, terus kulit ini bergesekan juga sama masker, jadi nanti di daerah yang gesekan kayak hidung atau di dagu ini mulai muncul tuh jerawatnya, tapi tetap harus kita pakai masker ya. Walaupun jerawatan nanti bisa disembuhin lah, jangan dilepas maskernya kalau keluar rumah. Tetap harus ya. Iya. Dan beda-beda Kak ya, kadang-kadang ada yang dia tuh nggak jerawatan nih biarpun dia pakai masker, atau dia panas-panasan, itu bikin iri banget ya. Kesel banget ya, kenapa dia nggak jerawatan ya. Karena selain faktor luar tadi juga ada faktor dari dalam tadi, yaitu keturunan, genetik, ras, hormonal, itu yang mempengaruhi. Jadi biasanya kalau orang tuanya berminyak, biasanya cenderung anaknya juga tipe kulitnya berminyak ya. Tapi untuk jerawat itu sebenarnya nggak keturunan, tapi lebih ke tipe kulitnya. Jadi kalau misalnya orang tua tipe kulit berminyak, biasanya anaknya ada juga yang tipe kulit berminyak. Tapi nggak melulu orang tuanya jerawatan, anaknya juga jerawatan. Anaknya kalau bisa kita atur dari pola makannya, pola stres gaya hidupnya, sama pengobatannya juga yang tepat, sih bisa diminimalisir sih jerawatnya. Semangat beneran kalau udah ada punya tipe kulit berminyak sama tipe kulit cenderung berjerawat, itu perlu ekstra. Baru kan jerawat teman-temannya tuh beda-beda dok. Ada yang kecil-kecil aja gitu kan, itu mudah kali ya. Ada yang gede-gede banget gitu ya, apa sih batu katanya. Nah itu kerikil batu. Kalau sudah jerawat batu tuh aduh gimana ya, jadi kayaknya semua skincare gitu kayak nggak bisa ya. Iya, lama juga kadang sembuhnya ya, bisa sampai seminggu kok nggak kempes-kempes. Jadi mungkin bisa ada batasan nggak sih dok, maksudnya sampai kapan kita berjerawat gitu loh, kayak gitu. Ada nggak sih teorinya? Jadi gitu ya, 85% terjadi pada masa pubertas ya, 12-19 tahun, tapi juga ada yang menetap sampai usia 20-an ke atas atau 30-an juga bahkan ada kayak gitu sebenarnya. Tapi lebih banyak memang terjadi pada fase pubertas gitu. Terus untuk sampai usia berapa kita maksudnya? Iya, Pak, 19 sih, paling banyak 12-19, 85%. Saya tuh kemarin kayaknya pas kerja. Nah, 20-an kayaknya. Faktor stres juga mungkin ya berpengaruh ya. Mungkin juga ya. Hormonal. Jadi mungkin nggak ada yang bebas jerawat, tapi kan dok jadinya. Jadi maksudnya dari dulu kita pas waktu muda, maksudnya waktu remajanya gitu ya nggak berjerawat, tiba-tiba di pas kuliah misalnya atau pas kerjanya malah yang berjerawat. Misalnya kayak gitu. Kemarin tuh saya begitu. Bingung gitu kan, sampai gimana cara mengatasi itu kan, itu tadi setelah kita mengenali jenis kulit kita gitu kan, kita jadi tahu oh ternyata nggak boleh pakai sembarangan gitu, kayak gitu, nggak boleh pakai, kalau kayak saya kan cenderung berminyak, jadi nggak boleh pakai yang berminyak-minyak, kita tanpa berminyak gitu kan. Benar. Nah itu selain tadi kita bahas tentang tipe belajar, juga harus tahu tipe jenis kulit ya. Ada kulit kering, kulit berminyak, sama kombinasi. Itu. Cara taunya tuh gimana? Cara taunya misalnya kalian bangun tidur, terus kalian ambil tisu atau kertas minyak, tempelkan tuh di daerah wajah kalian. Nah kalau misalnya kertas minyak kalian itu penuh, semua di berbagai macam area wajah, berarti tipe kulit kalian berminyak. Tapi kalau cuma di daerah T, itu berarti tipe kulit kalian kombinasi. Tapi kalau cenderung minimal minyaknya, atau sedikit aja bahkan nggak ada, itu berarti kulit kering. Biasanya juga dari tampilan wajahnya, biasanya untuk kulit berminyak pori-porinya cenderung besar, terutama di daerah hidung, di daerah dahi, zona T ini cenderung besar. Tapi kalau untuk kulit kering, dia lebih kadang suka melupas gitu Kak, kadang suka melupas. Terus kadang di tangan juga kalau pakai alkohol gitu, dia lebih cenderung berkelupas juga. Itu tipe yang cenderung kulit kering. Kalau kulit minyak seperti itu. Beda juga penanganannya Kak. Kalau yang kulit kering pasti kita harus banyak pelembab, moisturizer.
Kalau kulit yang berminyak kita pakai pelembab yang berbahan dasar air, jadi dia nggak malah menambah minyak itu sendiri. Ya. Nah itu tuh kemarin kayaknya salah tuh. Salah mengira jenis kulit Iya, ya. karena kan nggak tahu gitu kan jenis. Jadi sekarang itu kalau ke toko kosmetik, kalau ini perempuan ya, maksudnya buat yang perempuan ya. Mungkin juga laki-laki ada sih gitu kan beberapa. Boleh lah mungkin kalau ke toko kosmetik kita tanya gitu kan sama mbak-mbak yang penjualnya gitu kan. Iya. Mbak ini yang untuk kulit berminyak yang mana gitu. Misalnya kalau kulit kita berminyak, terus kalau kulit kita kering yang ditanya gitu. Jangan asal beli gitu ya. Bener banget. Jadi seperti itu, jadi nggak tahu. Jadi beli gitu kan, kok kamu berminyak gitu kan mukanya, akhirnya ya apa ininya apa jerawatnya nggak sembuh-sembuh. Benar tuh, harus tahu tipe kulitnya ya. Terus ini apa namanya, menjaga kesehatan kulit kita gimana? Ya, kalau untuk remaja ya, kita mungkin banyak nih mendengar pakai ini, bahkan ada banyak skincare tuh sampai 9 tahap ya Kak ya, kan kayak kulit Korea ya, sampai 7, sampai 9. Kalau ngeliatin yang itu apa, botol-botol itu harus duluan gitu. Banyak banget yang dipakai. Iya, kalau kita lihatkan gaya kulit Korea, karena memang dari suhunya kan udah beda ya, mereka tuh cenderung ada musim dingin ya dingin banget, berarti harus banyak pelembab kayak gitu kan, beda sama kita. Dan disarankan untuk pemulihan skincare atau produk wajah itu pakai yang basic skincare Kak, atau yang skincare yang memang dasar dulu, terutama untuk kulit yang berjerawat. Jadi itu terdiri dari cleanser atau pembersih wajah, habis itu moisturizer atau pelembab, kalau pagi pakai sunscreen, kalau malam pakai serum. Itu yang penting sebenarnya. Jadi untuk masker organik, masker yang sheet mask, atau untuk essence, kan banyak itu di toner. Kalau ke toko-toko tuh di depan banyak tuh macam-macam. Banyak banget. Nah itu sebenarnya untuk kulit yang berjerawat, fokuskan dulu, membersihkan jerawatnya dulu, baru nanti kalau mau mencerahkan atau mau menghaluskan, baru tuh nanti step berikutnya yang harus stick atau nempelnya itu harus ke basic skincare dulu. Itu untuk yang sudah berjerawat ya. Maksudnya yang belum, supaya kita nggak jerawatan nih gimana? Saya masih remaja ceritanya, belum ada jerawat. Gimana caranya supaya nggak jerawatan? Tetap juga karena adanya peningkatan hormon dan peningkatan produksi minyak tadi, pasti juga pakai sabun wajah harus juga, tetap pakai sunscreen juga harus tetap, sama pakai serum untuk malam hari kayak gitu harus tetap, tapi yang ringan-ringan aja kayak gitu ya, jangan terlalu banyak dipakai. Terus juga jaga pola tidur, pola makan, jaga kebersihan untuk untuk remaja-remaja kayak gitu ya. Pentingnya sih pola tidur sama pola makan. Kayaknya begadang gitu kan mungkin mempengaruhi ya. Begadang tuh sebenarnya meningkatkan hormon untuk membuat kita stres sih. Iya. Itu kali dulu saya waktu kerja itu ya teman-teman jerawatan parah banget karena begadang kan, jaga malam gitu kan, kalau kita perawat kan gitu jaga malam terus benar-benar gak tidur gitu, jadi ya pagi orang pada segar-segar, kita yang udah rusuh gitu. Bener tuh. Jadi gitu ya, maksudnya teman-teman perawatannya juga sesuai dengan kulit tadi. Kalau mahal gitu kan, misalnya kayak gitu, banyak kok gitu di pasaran itu yang bahannya ringan gitu kan, murah juga, tapi jangan yang murahan. Maksudnya teman-teman juga kalau misalnya mau beli, lihat juga gitu kan, kalau mereknya yang sesuai, misalnya Pipa nih, zaman-zaman dulu kan Pipa dong. Remaja 90-an. Pipa jadi kayak iklan deh gitu. Jadi Pipa aja gitu, maksudnya nggak usah ganti-ganti yang lain gitu. Atau misalnya korban hoax nih, biasanya banyak nih yang korban hoax, oh ini bagus nih, ini udah tahu harganya mahal misalnya, tapi nggak cocok sama kulit kita. Jadi mungkin teman-teman bisa lihat lagi gitu kan, supaya nggak berjerawat tadi. Perawatannya tetap perawatan gitu kan, bukan ya ringan-ringan gitu. Kalau zaman dulu kita pakai itu apa? Bedak dingin. Bedak dingin ya. Heran juga ya, orang zaman-zaman dulu tuh cocok loh sama bedak dingin ya. Bedak dingin. Kayak ajaib banget tuh. Sekarang kayaknya mungkin nggak ada kali ya. Kalau emak-emaknya nih mungkin ya, ibu-ibu ya, mungkin tahu nih. Bedak dingin disuruh pakai, udah nenek-nenek gitu kan. Ini pakai ini biar bagus kata kulitnya. Cuman nggak tahu tuh isinya apa. Turun menurun ya. Turun menurun.
Jadi begitu apa temennya kalau yang udah jerawatan supaya enggak saya pernah juga sih ada baca dong kayak teori gitu kan, katanya kalau kita nggak bisa mengatasin sampai puber tadi kan di 19 tahun atau kayak saya kemarin 20 tahun 21 tahun jerawatan, itu nanti berlanjut sampai di usia 30 tahun. Itu kan ngeri banget ya teman-teman ya kalau kita jerawatan sampai usia 30 tahun. Jadi mungkin teman-teman segera dan secepatnya gitu kan, kalau misalnya ada jerawat cepat diatasi gitu. Jadi biar dia nggak melebar, itu kan kayak akar gitu kan Dok ya, jadi muncul lagi gitu, nanti dia muncul lagi kayak gitu. Baiklah, kita ke pertanyaan mungkin ya, ada pertanyaan apa itu Bu Dokter boleh Bu Dokter boleh bagi tips bagaimana cara merawat keseluruhan kulit yang berminyak yang mudah sensitif terhadap jerawat. Terima kasih. Ya, jadi langsung dijawab aja ya. Kita aja. Pasti kalau udah tahu nih tipe kulitnya berminyak, pasti kita pakai produk wajah yang ditujukan untuk kulit berminyak. Ya, jadi dari cleansernya kita pakai yang bisa membersihkan sel-sel kulit mati itu lebih tuntas dibandingkan untuk kulit kering. Jadi kulit kita tuh cenderung lebih bersih, dan juga untuk pembersihnya maksimal itu sebenarnya 3 kali sehari, jangan terlalu sering. Karena minyak-minyak di kulit kita itu kalau misalnya terlalu ngegas banget bersihinnya, malah akan memicu untuk pengeluaran minyak lebih-lebih lagi, jadi malah semakin berminyak. Jadi memang untuk membersihkan wajahnya itu 3 kali sehari gitu. Dan juga dari sunscreen atau tadi tabir surya tadi juga ditujukan untuk kulit berminyak yang berbahan dasar air, sehingga dia nggak terlalu berat di wajah, nggak terlalu menambah komedo di wajah, seperti itu. Jadi tadi kulit berminyak yang mudah sensitif ya. Nah ini memang apa namanya agak gampang susah soalnya. Jadi kulit berminyak cenderung sensitif. Jadi kalau misalnya dulu ada Dok, saya pernah juga dapat teorinya gitu ya. Kalau misalnya kita beli sesuatu, beli kosmetik gitu di pasaran, katanya itu dicobain dulu di telinga gitu. Itu benar nggak sih Dok? Iya, itu cobain di telinga, katanya kalau panas itu nggak cocok buat kita. Itu lebih ke uji sensitif sih ya, uji kita tuh bisa toleransi nggak sama bahan ini, apalagi kalau orangnya memang punya bakat sensitif banget terhadap produk-produk, memang oleskan dulu ke telinga sih benar, karena ini kan juga bagian yang mudah memerah kayak gitu ya. Bisa kalau misalnya nggak merah atau nggak ada reaksi, berarti bisa tuh dikasih ke wajah. Terus jangan juga kalau misalnya beli skincare itu langsung banyak gitu Kak, jadi kita nggak tahu nggak cocoknya yang mana. Nah, jadi terutama yang bahan-bahan eksfoliasi itu seperti yang bahan serum malam kayak gitu, pakai dulu selama 2 hari, ada reaksi atau enggak, ada tumbuh jerawat baru atau enggak. Nah kalau nggak ada tumbuh jerawat baru atau nggak ada reaksi baru, bisa diteruskan. Jangan langsung semuanya dicoba ke wajah. Berarti memang efektif ya Dok kalau dicoba itu ya. Ya mungkin nanti teman-teman untuk yang pemula yang belum pernah pakai produk apapun di wajahnya gitu ya, mungkin bisa begitu caranya. Jadi ketika teman-teman mau beli, dicoba dulu gitu kan. Biasanya dia nggak berlangsung lama ya Dok ya. Jadi teman-teman nggak usah pulang dulu misalnya gitu kan. Biasanya di tempat 10 menit atau 15 menit udah kerasa gitu. Kalau kita sensitif pasti dia kayak panas hangat gitu, dan itu berarti nggak cocok buat teman-teman. Kemudian yang kedua dari Mbak Eva ya sih. Halo Mbak Eva. Umur berapa boleh menggunakan skincare? Kan sekarang banyak tuh anak-anak di bawah 18 tahun sudah menggunakan skincare. Nah ini kayak korban hoax maksudnya. Umur berapa Dok kira-kira boleh gitu kan ya menggunakan skincare ini? Nah kalau untuk anak-anak sekarang ini sebenarnya ada tuh untuk anak-anak yang sudah menggunakan tabir surya. Sebenarnya ada yang tabir surya digunakan untuk anak-anak, karena memang kadang matahari itu kalau terlalu banyak kena di kulit itu kan juga bahaya juga. Jadi ada beberapa produk tabir surya yang bisa digunakan untuk anak-anak, kadang usia 10 tahun itu dia sudah memakai tabir surya. Karena kita lihat lagi produknya aman nggak untuk anak-anak, kembali ke situ. Karena juga sudah banyak nih produk-produk yang tabir-tabir surya yang bisa digunakan untuk anak-anak. Nah kalau untuk skincare tadi
bagus sih untuk masa pubertas sudah mulai bisa pakai skincare karena udah beda tuh faktornya sama yang sebelum nggak pubertas kan kulitnya masih stabil masih tenang tapi pubertas sudah mulai banyak minyak itu boleh menggunakan skincare sudah karena memang sudah ditujukan dan harus digunakan kayak gitu. Jadi itu apa namanya, nggak ada batasan usia berapa, cuman pubertas itu kan dari umur 11 atau 12 gitu kan ya. Jadi mungkin teman kalau sudah merasa memang kulitnya sudah mulai berminyak, sudah pokoknya kayak mengganggu gitulah gitu kan, kalau pakai bedak misalnya kok nggak lama gitu, nggak bertahan lama, nah itu mungkin bisa lah pakai skincare. Mungkin tanya ibu dulu gitu ya, jadi tanya orang tua dulu kira-kira bagusnya beli yang mana gitu, jangan beli sendiri gitu ya. Nanti salah beli kan. Banyak sih kasus kulit itu yang tadinya mungkin cuma jerawat satu, tiba-tiba begitu dikutak-atik gitu misalnya gitu kan dipecahin atau gimana akhirnya jadi tumor misalnya seperti itu kan bahaya juga kan dok ya. Nah jadi skincare itu sangat diperhatikan buat yang di bawah, maksudnya kalau yang pemula ditanya dulu gitu kan orang tuanya. Terus kalau yang udah sering-sering skincare beli gitu kayak saya mungkin sudah coba beberapa, ya mungkin tadi lebih ditanya lagi ke yang bagian jualnya gitu ya, penjual pasar itu kan sudah diajarin tuh cara mengenalin kulit gitu kan, jadi minta tolong gitu kan kulit saya ini cenderung apa ya, seperti apa, nah mungkin itu bisa dapat skincare yang cocok buat kita, dapat pencerahan sama makan juga ya dok ya, makannya juga diperhatikan karena kebanyakan sih apa namanya remaja itu sudah mulai makan yang manis-manis gitu kan, suka banget boba ya boba hari itu minuman makanya kayaknya di kontak nih banyak banget laris manis gitu ya kalau boba kalau itu. bosan-bosan di rumah sambil nonton drama Korea kan minum boba makan manis-manis enak banget. Kemudian yang selanjutnya dari Nara. Halo Nara, terima kasih masih menyaksikannya, masih nonton. Dok, gimana cara ngatasin kulit bertekstur, dan kalau boleh tahu milia itu bisa hilang apa enggak ya dok? Silakan dijawab langsung. Ini dari YouTube Puskesmas Batang Barat ya. Pertanyaannya, kalau kulit bertekstur. Kalau kulit bertekstur ini berarti dia nggak rata lah, nggak licin kayak gitu ya mungkin ya anggapannya. Jadi mungkin ada komedo atau ada sumbatan pori-pori di situ yang bikin kulitnya jadi bertekstur tadi. Nah, pasti kalau penyebabnya karena komedo tadi, berarti itu udah perlu tuh untuk skincare yang mengandung eksfoliator atau eksfoliator itu lebih cenderung kita bantu kulit kita ini untuk ngatasin permukaan kulit tadi yang nggak rata tadi. Jadi dengan dipercepat regenerasi kulitnya itu akan muncul kulit baru di bawahnya. Jadi bisa mengurangi tekstur pada wajah tadi. Ya. Nah, untuk eksfoliator tuh apa aja? Pasti udah pernah dengar AHA, BHA yang kayak gitu. Tergantung tipe kulitnya. Kalau AHA itu untuk kulit kering, BHA itu untuk kulit berminyak atau berjerawat. Kulit sensitif ada yang terbaru nih PHA juga namanya. Itu nanti ada produk untuk serum malamnya itu biasanya AHA, BHA, PHA itu bisa ngurangin komedo dan tekstur pada wajah gitu. Tapi kalau itu penyebabnya kalau untuk komedo, tapi jerawat itu kan juga bisa bikin tekstur ya. Komedo itu juga termasuk jerawat sebenarnya, tapi ada juga jerawat yang meradang atau yang merah-merah kayak gitu. Nah, itu juga harus penanganan ekstra sebenarnya. Bisa ke dokter umum kalau misalnya udah pakai skincare tetap nggak membaik, terus katanya makin stres, terus kayak udah nggak tahu lagi mau gimana, itu udah saatnya sebenarnya untuk ke dokter umum atau dokter kulit untuk dikasih antibiotik, mungkin perlu antibiotik oles atau juga ada obatnya juga retinoid, itu harus pakai resep dokter untuk ngurangin tekstur tadi. Terus yang milia tadi ya, nah milia ini biasanya terjadi karena tersumbatnya pori-pori wajah, jadi ada bentukan seperti kalau nasi nggak juga, dia nggak kayak nasi sih, kayak kecil-kecil kayak gitu. Itu karena hitam gitu ya. Bisa juga ada yang saya pernah loh dok kayak hitam gitu kan, saya cabut kayak apa ya, dia tuh kayak ada bentuknya gitu. Iya, sumbatan pori-pori, memang dia nyumbat pori. Iya, melihatnya berlubang begitu
itu di bekasnya itu. Iya, biasanya terjadi kebanyakan tuh kalau tipe kulit berminyak kadang-kadang tumbuh ya, tapi kulit kering juga juga tumbuh sih. Ya. Sebenarnya dia bisa hilang kalau penyebabnya kita atasin tadi, penyebabnya sumbatan pori-pori. Berarti harus cuci mukanya juga teratur, habis itu pakai serum malam yang ada eksfolian tadi, dan itu juga bisa ngurangin tadi. Tapi biasanya berulang sih. Sama kayak jerawat itu kan, walaupun udah sembuh peradangan tapi kadang butuh 1-2 kayak gitu ya, walaupun udah sembuh. Milia juga gitu, kadang juga kalau pori-porinya tersumbat lagi, apalagi ada polusi udara segala macam, akan muncul lagi. Jadi harus ekstra sabar ya, walaupun dia muncul lagi setidaknya nggak sebanyak yang awal. Ya ada sih memang beberapa kemarin yang masih waktu kita kunjungan ya ke sekolah-sekolah itu, ada sih memang beberapa teman-teman itu yang entah mungkin nggak dirawat atau gimana gitu, itu memang parah banget sih dok ininya gitu kan, merah-merahnya tuh jadi kayak mukanya kayak merah semua gitu kan, meradang banget gitu kan. Nah itu kalau sampai begitu diapain? Kompres atau gimana? Nah kalau udah kayak seluruh wajah kemerahan atau harus kayak gitu harus perlu bantuan kulit ya, bantuan medis tuh. Iya. Apalagi kalau udah seluruh wajah. Bener. Jadi biar nggak dibully gitu. Tadi kan keluhannya gitu kan. Iya, makin stres gara-gara makin banyak lagi hitam, cenderung hitam jadinya gitu kan, bekas-bekas ininya kan cenderung gelap gitu kan, bukan hitam ya, gelap gitu kulitnya, jadi kayak kusam gitu jadinya. Sebenarnya jerawat itu pasti hilang kayak, pasti bisa hilang, pasti bisa sembuh. Cuma yang lama itu bekasnya, ya. Bekasnya bisa kehitaman. Makanya katanya nggak boleh di kotak-kotak ya, nggak boleh ya. Iya. Terus kayak penasaran banget kayak iya, gemes gitu ya. Gemes banget gitu. Atas bawah. Nggak boleh di otak-atik, jadi biarkan aja nanti dia hilang sendiri. Iya. Sabar aja. Ada ini nggak sih dok, maksudnya kemarin juga saya pernah baca-baca juga ya, waktu itu sih zaman dulu ya teman-teman, waktu masih zaman jerawatan. Katanya tuh berpengaruh, maksudnya kayak organ dalam kita itu, misalnya kayak kalau ada ginjal kita bermasalah, katanya jerawatnya di dagu, terus ada yang di hidung itu apa gitu, itu ada sambungan apa, nyambung, memang ada korelasinya nggak sih dok? Memang kalau untuk itu katanya kalau di daerah itu sakit apa gitu, makanya dia munculnya cuma di situ doang gitu, nggak di mana-mana. Nah sebenarnya itu tuh kita bilang tuh hoax ya kak ya. Iya, jadi, makanya itu. Jadi misalnya nih ada kalian punya temennya terus jerawatan mungkin seluruh wajah, terus masa dia ginjalnya rusak, hatinya rusak, iya, makanya meninggalkan kak sebenarnya. Iya, makanya itu. Jadi mungkin kita harus bikin korban hoax juga ya, untuk di sini kita bisa ngelurusin juga ya kak ya. Makanya kita lurusin ini teman-teman yang kali mungkin, karena saya maaf ya dok, saya potong. Kemarin itu saya bacanya itu memang di internet kan, jadi katanya kalau sakit ginjal, maksudnya ginjalnya bermasalah, katanya suka munculnya tuh jerawatnya di daerah dagu doang gitu, nggak ada di mana-mana, cuma di dagu doang. Ya nggak tahu gitu kan, walau alam gitu. Nah, makanya ini mau ditanyakan ke dokternya benar apa enggak gitu. Iya benar. Jadi posisi wajah tidak menentukan organ apa yang terkena ya, apalagi untuk orang yang jerawatan di berbagai macam tempat, bukan berarti seluruh organnya itu rusak atau organnya bermasalah. Ngeri banget gitu. Tapi juga mungkin ada beberapa yang meneliti juga tentang hormonal, jerawat hormonal tuh biasanya memang muncul di daerah dagu. Juga ada beberapa juga itu juga peneliti. Kalau di daerah dagu ini jerawat hormonal, tapi kita nggak bisa pastikan juga. Ada juga beberapa orang yang hormonnya baik-baik saja, tapi memang produksi minyaknya lebih banyak yang di dagu, atau juga karena masker juga bisa. Jadi kita lihat lagi penyebabnya lagi, dan balik lagi nggak posisi jerawat tidak menentukan kerusakan organ. Iya. Jadi dia bisa ditanyain juga buat yang nonton kan. Iya, makanya ada pernah dengar kita luruskan di sini. Iya, kan? Mungkin siapa tahu teman-teman ada baca berita. Maksudnya lihat-lihat di internet gitu kan, tentang teori-teori jerawat, mungkin bisa ditanyakan di sini gitu. Iya. Ada lagi terus dari Nani Herminda. Dok, kulit saya ini begitu sensitif, bahkan sabun atau bedak bayi saja tidak bisa dan langsung muncul jerawat. Bagaimana ya solusinya? Sama banget sih. Sensitifnya tinggi. Erlinda itu kulitnya ibu kemarin begitu. Parah banget. Iya, kadang nih bedak bayi dok. Jadi dulu saya bedak bayinya ini apa namanya?
jadi kayak kasar-kasar gitu. Oh. Ada yang di bawahnya lagi tuh yang kayak Ada iklan juga kayak gitu. talisil gitu tuh masih nggak cocok juga. Ini kenapa? Itu akhirnya nggak pakai bedak jadinya. Iya, kadang Ya ada mungkin yang bisa dijawab dong kenapa, bisa solusinya bagaimana gitu kalau ini sensitif banget kulitnya. ya. Jadi ada beberapa orang yang sensitif ya sama beberapa produk kayak gitu. Nah, yang pertama tadi pasti harus hati-hati banget. Seperti yang awal tadi, kalau beli produk skincare jangan langsung beli banyak, tapi coba dulu beberapa hari, kalau tidak reaksi baru diteruskan. Ya. Itu cara yang pertama. Terus cara yang kedua, sebenarnya bedak buah itu sebenarnya tidak disarankan untuk wajah. Jadi memang ada beberapa bedak yang memang ditujukan untuk wajah. Kenapa seperti itu? Karena memang kandungannya di situ ada yang malah menyumbat pori-pori, terutama untuk orang yang cenderung kulitnya berjerawat ya gitu. Jadi mungkin bisa pakai bedak khusus ya, apalagi untuk yang kulit yang mudah berjerawat tadi. Nah juga mungkin ada kondisi lain Kak yang harus kita periksa ke dokter kulit. Kemungkinan dia bisa juga alergi atau kontak alergi terhadap suatu produk. Nah itu namanya dermatitis, penyakit lain dermatitis, kontak alergi. Kalau benar-benar sensitif banget, benar-benar kadang muncul kemerahan, kita sebenarnya harus periksa ini beneran jerawat atau ini dermatitis atau dermatitis kontak. Jadi nanti itu ada pemeriksaannya sama dokter kulit. Jadi nanti di bagian punggung dikasih zatnya tadi yang membuat dia sensitif tadi, ditaruh di punggungnya, terus dikasih kayak tap atau solasi gitu Kak di punggungnya. Nanti baru dilihat 3 hari yang mana yang membuat dia reaksi gitu. Jadi tahu tuh yang mana yang bikin kalian sensitif. Pokoknya kalau udah banyak sangat mengganggu, pakai produk apapun nggak cocok atau segala macam, mungkin harus konsul tuh, mungkin ada terjadi dermatitis tadi. Tapi kalau nggak ada, aman-aman aja ya, pakai cara tadi, skincare-nya jangan langsung banyak, terus jangan terlalu tumpuk-tumpuk di wajah. Orang lain beli ini bagus, langsung ikut beli ini. Nah itu dari korban hoax. Kemarin seperti itu, apa namanya, di beberapa sekolah gitu ya, saya perhatikan gitu kan, kalau sekolahan itu ya kayak gitu. Jadi kok anak-anak maksudnya remaja gitu kan sudah pakai bedak-bedak yang agak tebel gitu kayak gitu. Nah itu sudah teman-teman bisa memicu jerawat juga. Benar-benar kosmetik ya. Kosmetiknya itu. Jadi apa ya, kayak terlalu berlebihan gitu kan, itu ya pakai bedaknya. Jadi boleh gitu kan pakai bedak, tapi jangan terlalu berlebihan lah. Benar. Terus mungkin cuci muka sering-sering gitu kali ya. Yang sensitif tadi ya saya berbagi juga sedikit ya, karena saya juga sensitif kulitnya gitu. Kalau misalnya teman-teman mau pakai bedak gitu atau pakai skincare gitu, nggak apa-apa gitu, pakai pada waktu sekolah mungkin atau pada waktu keluar. Tapi ketika pulang ke rumah cepat-cepat dibersihkan. Benar banget. Ya gitu. Jadi saya nggak ada ini juga sih, maksudnya ya tadi baca-baca juga gitu. Jadi cepat dibersihkan. Jadi jangan sampai ada kesisa gitu kan, kotoran di wajah kita, baru kita mau aktivitas yang lain. Kadang-kadang teman-teman itu pulang tuh sudah capek gitu kan, udah tidur gitu, mukanya masih belum dibersihkan. Nah itu juga masalah. Jadi kalau bisa cepat-cepat dibersihkan, kemudian pakai pelembab gitu dan pakai jadi biar nggak kering gitu kan mukanya. Ini itu sih kalau untuk yang kulit sensitif ya. Apalagi kayak sudah pakai makeup tebal, terus di luar mungkin kena polusi, nah itu bersihinnya bisa double cleansing kan, cleansing. Jadi misalnya awalnya pakai yang berbahan dasar minyak dulu, cleansing balm ada juga cleansing balm, atau juga yang mineral water dibersihkan pakai kapas, atau juga ada beberapa yang dibersihkan pakai tangan dulu, dibidik-bidik kayak gitu, baru setelah itu baru pakai sabun wajah. Itu untuk yang pakai make up, karena kalau kita cuma pakai sabun wajah biasa, nanti ada sisa make up tuh yang masih ketinggalan. Kan memang kalau kita cewek-cewek gitu ya pasti pengen cantik gitu kan ya. Pakai bedak gitu kan ke sekolah gitu, atau jalan misalnya sama teman hangout gitu kan, nongkrong itu pakai bedak. Nah tapi ya itu tadi harus diperhatikan juga jenisnya gitu. Jadi harus lihat lagi, harus pokoknya cepat-cepat dibersihkan itu aja sih. Jadi saya juga belum lama sembuhnya dok.
nggak ada juga sih berobat, cuma terap sendiri. lihat-lihat apa namanya, baca-baca berita tadi, makanya tadi mau minta meluruskan gitu kan, tentang yang cerita tentang penyakit tadi gitu, seperti itu. Jadi gampang-gampang susah sih Dok ya kalau kulit itu ya. Iya. Kadang kita pikir kita sudah bersih kok mukanya, tapi akhirnya malah kusam. Iya, kadang-kadang tenang, kadang-kadang cantik banget, apalagi kalau cewek habis kan awal sebelum menstruasi itu munculnya jerawat 1, 2, 3, tapi akhir menstruasi itu kan mulai stabil lagi hormonnya, kayak langsung kinclong lagi, nanti kalau menstruasi naik lagi macam-macam. Harus sabar. Itu dari Muhammad Jaki. Halo Muhammad Jaki. Dok, kalau misalkan kita pakai skincare tapi nggak memberikan efek apa-apa, apakah harus dilanjutkan, apa harus diganti ya Dok? Kalau pakai skincare nggak ada efek apa-apa, emang nggak ada ya? Gitu Masa mungkin ada ya. deh. Mungkin ada beberapa orang yang pakai ini kok nggak mungkin nih, orang lain kok glowing mulus gitu ya. Iya, kok aku nggak ya. Aku kok gaya aja gitu. Gitu ya, balik lagi tipe wajah beda-beda. Terus juga kita sebenarnya ada waktu untuk kulitnya meregenerasi itu 3 bulan. Iya, jadi ada beberapa produk yang memang exfoliant atau tadi yang mengikis kulit mati tadi itu membersihkan kulit mati tadi memang jangka waktunya 3 bulan. Ada beberapa yang kita harus melanjutkan sampai 3 bulan dulu baru kelihatan hasilnya, karena kita nggak bisa nih kayak langsung pakai skincare seminggu nggak ada hasil langsung ganti lagi ke yang lain, karena kita nggak memberikan waktu untuk skincare itu bekerja, karena memang dari obat skincare itu kan perlu waktu ya untuk bekerja, apalagi kulit yang sudah banyak problemnya kayak berminyak tadi, terus ada jerawat tadi, perlu waktu ya. Mungkin kalau kalian udah cocok sama suatu produk, misalnya produknya ini nggak membuat iritasi, nggak membuat jerawat kalian tumbuh lebih banyak, itu kalian perlu waktu untuk produk ini bekerja kayak gitu ya. Apalagi untuk yang problemnya banyak, minimal dulu kasih waktu sebulan. Pasti ada tuh, coba perhatikan wajahnya, dulunya mungkin jerawatnya 3 berkurang jadi 2 kayak gitu, berarti dia ngasih efek sebenarnya. Cuma memang perlu waktu untuk dia bekerja. Tapi balik lagi, kalau itu bikin iritasi, bikin banyak makin muncul jerawatnya, terus rasa kemerahan atau perih di wajah, itu berarti nggak cocok. Ya, berarti harus segera dihentikan. Iya, dihentikan ganti yang lain kayak gitu ya. Mungkin bisa curhat juga produknya apa sih yang dipakai kayak gitu. Jadi kita bisa tahu lebih pastinya nih produknya ini cocok nggak sih untuk dipakai remaja. Iya. Ya mungkin seperti itu ya, maksudnya teman-teman, saya dulu juga jadi cerita juga sih masalah pengalaman pribadi ya gitu. Saya dulu pakai produk itu kayaknya 6 bulan teman-teman. Kalau tadi kan dokter kan teorinya 3 bulan ya, kalau saya itu 6 bulan karena kayak parah banget ya waktu itu. Parah banget gitu kan jerawatnya, terus berminyaknya gitu. Jadi 6 bulan baru kelihatan. Nah setelah kelihatan 6 bulan itu bedanya, udah nggak mau ganti lagi. Jadi seperti itu cara kerjanya memang skincare perawatan itu. Jadi kalau misalnya udah kita lihat ada efeknya gitu kan di kulit kita, udah nggak usah ganti lagi, pokoknya itu aja yang teman-teman beli terus sampai selama-lamanya nanti. Kalau udah cocok memang nggak bisa diganti-ganti. Iya, makanya memang disarankan juga sih sama mbak yang di kosmetik itu kan, dermatologinya itu, dia bilang ya seperti itu, kalau ibunya cocok gitu kan, atau kalau teman-teman cocok ya udah itu aja. Sampai ada yang produk yang murah meriah, maksudnya yang ringan banget itu kan, yang di pasaran itu kayak produk kristal kayak gitu-gitu dong ya, itu banyak yang cocok. Jadi teman-teman nggak harus pusing, aduh harus beli yang mahal atau gimana, online atau seperti apa, cari aja di toko-toko kosmetik tuh banyak gitu kan, seperti itu yang mudah dijangkau juga. Jangan-jangan nanti kalau habis malah bingung nanti nyarinya, belinya kemana. Pada mahal lagi ya. Ya kadang semakin mahal produk nggak mastiin bakal cocok juga nggak mastiin. Jadi pernah saya ada lihat produk itu harganya 15.000, itu cuma pembersih sabunnya doang, 15.000 gitu. Nanti kalau habis bingung belinya gimana? Iya, makanya seperti itu. Mungkin begitu ya Bapak Ibu atau teman-teman. Mungkin kalau orang tua gitu kan, mulailah sekarang memperhatikan gitu ya anak-anaknya gitu. Mungkin juga ada Bapak Ibu yang menonton gitu kan, melihat acara ini, mungkin bisa diperhatikan sekarang anak-anaknya
wajahnya gitu ya seperti itu. Jangan cuma perhatikan makannya seperti itu. Jadi perawatan wajahnya juga, kalau misalnya kita lihat anak kita mulai berminyak mukanya misalnya atau mulai kusam gitu kan, ya mungkin bisa kita carikan produk-produk yang ringan gitu kan, bisa buat perawatan mereka gitu. Karena kan teman-teman kan belum tahu gitu ya, masih awam gitu, bagusnya pakai yang mana gitu kan. Seperti itu. Kadang dibarengin juga jangan luarnya aja yang kita rawat, kayak misalnya Ya, pakai makan skincare juga. luar tapi tetap begadang, tetap makan boba, tetap harus juga makan makanan Makannya, sehat, iya. olahraga juga. Ya makannya itu juga benar. Harus banyak minum air putih. Iya benar, supaya Iya. terhidrasi kan kulit kita. Jadi dia kan membuang racun kata ya. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, masih ada? Ya, nggak ada ya. Jadi mungkin Bapak Ibu atau teman-teman yang sekarang lagi masih dengan setia menonton, melihat acara live kami, terima kasih. Mungkin sampai di sini dulu gitu ya acara kita ini. Di lain waktu kita bisa berbincang lagi gitu kan dengan materi atau masalah kesehatan yang berbeda, tapi tetap di remaja gitu ya.